Hello Technolovers. YouTuber asal Amerika Serikat IShowSpeed tiba-tiba menjadi perhatian publik di Indonesia. Setelah tiba-tiba tiba di Jakarta pada Rabu 18 September 2024. Pemuda yang bernama asli Darren Jason Watkins Jr. ini melakukan siaran langsung di Kota Tua Jakarta, tempat populer di mana ia berinteraksi dengan warga lokal dan mencoba berbagai aktivitas unik menarik perhatian publik. Nah, berikut profil lengkapnya bagi kalian yang penasaran dengan sosoknya. IShowSpeed lahir pada 21 Januari 2005 di Cincinnati, Ohio, dan memulai karirnya sebagai YouTuber pada tahun 2019. Pada awalnya, ia dikenal dengan konten bermain game, terutama siaran langsung game populer seperti Roblox, FIFA, dan Fortnite. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menjadi lebih terkenal dengan membagikan aktivitas sehari-harinya dan berbagai pengalaman seru yang dia alami saat berkunjung ke berbagai negara. Kepopulerannya di YouTube kian meroket dengan lebih dari 30,8 juta subscriber. Salah satu video paling populer di kanalnya adalah video musik berjudul Shake Official Music Video yang telah ditonton lebih dari 213 juta kali. Video pertama yang diunggah di YouTube sebenarnya adalah rekaman gameplay game 2K18 berdurasi singkat. Namun popularitasnya baru benar-benar meledak setelah cuplikan aksinya diunggah di TikTok, membuatnya menjadi meme dan viral di berbagai platform. Selain sebagai konten kreator, IShowSpeed dikenal karena gaya komunikasinya yang energik dan penuh spontanitas, yang menjadikannya idola di kalangan anak muda. Ia seringkali mengekspresikan dirinya secara bebas dan tidak terduga, baik melalui interaksi dengan penggemar maupun dalam konten yang ia buat. Sikap inilah yang membuatnya memiliki hubungan erat dengan para penontonnya meskipun terkadang aksinya kontroversial. Meski masih sangat muda, IShowSpeed telah mengukir prestasi gemilang. Pada tahun 2022, ia memenangkan penghargaan Breakout Streamer of the Year di Streamy Awards ke-12, sebuah ajang penghargaan bergengsi bagi para kreator digital. Di tahun berikutnya, ia didominasikan dalam dua kategori sekaligus di ajang yang sama, yaitu Streamer of the Year dan Variety Streamer, di mana ia berhasil memenangkan kategori Variety Streamer. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kreativitasnya yang tidak hanya terbatas pada dunia gaming, tetapi juga merambah ke berbagai jenis konten hiburan lainnya. Di luar YouTube, IShowSpeed juga sangat aktif di media sosial lain seperti Instagram, X sebelumnya dikenal sebagai Twitter, TikTok, dan Snapchat. Di platform-platform tersebut ia terus menunjukkan sisi lain dari kehidupannya, mulai dari konten komedi, tantangan, hingga reaksi spontan terhadap berbagai tren. Karakternya yang luas dan penuh kejutan membuatnya disukai banyak orang, termasuk di Indonesia, di mana penggemarnya semakin bertambah setelah kunjungan terbarunya. Meski seringkali menuai kontroversi, IShowSpeed tetap dikenal sebagai figur yang berani tampil apa adanya dan menghibur. Keterbukaannya terhadap penggemar dan semangatnya dalam mengeksplorasi hal-hal baru membuatnya terus menjadi pembicaraan di berbagai media sosial. Selain itu, Speed juga dikenal memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Ia pernah memberikan sumbangan besar untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Menunjukkan bahwa di balik karakter kocaknya, ia juga memiliki sisi humanis. Fakta ini semakin mempertegas betapa pengaruhnya tidak hanya sekedar di dunia hiburan, tetapi juga dalam hal kemanusiaan. Dengan segala pencapaian, kreativitas, dan sifatnya yang energik, IShowSpeed telah menjadi salah satu nama besar di dunia digital. Pengaruhnya di media sosial tidak hanya terbatas pada negara asalnya, tetapi telah meluas ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Sumbangan 750 juta rupiah untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Tidak hanya dikenal lewat hiburannya, IShowSpeed juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia pernah menyumbangkan sekitar 750 juta rupiah kepada para korban gempa di Turki dan Suriah. Tindakan ini membuktikan bahwa ia peduli pada isu-isu global dan kemanusiaan, serta menggunakan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mengikuti puasa selama 30 hari berturut-turut karena ketertarikan pada Islam. Keputusan IShowSpeed untuk berpuasa selama 30 hari berturut-turut menunjukkan ketertarikannya terhadap agama Islam. Banyak penggemarnya terkejut dengan langkah ini yang menunjukkan keinginan besarnya untuk mempelajari dan memahami tradisi dan nilai-nilai agama lain, terutama Islam.
Video pertemuan dengan Cristiano Ronaldo ditonton lebih dari 100 juta kali. Salah satu momen paling ikonik dalam karirnya adalah ketika iSoulSpeed bertemu dengan pemain sepak bola terkenal Cristiano Ronaldo. Video pertemuan tersebut diunggah di TikTok dan menjadi viral dengan lebih dari 100 juta tayangan. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh iSoulSpeed di dunia media sosial, serta popularitasnya di kalangan penggemar sepak bola dan hiburan. Memenangkan 81 pertandingan NBA sebagai penghormatan kepada Kobe Bryant. Usahanya untuk memenangkan 2 pertandingan NBA berturut-turut secara berturut-turut menunjukkan kecintaannya terhadap basket. Dia memilih angka 81 sebagai penghormatan terhadap Kobe Bryant yang mencetak 81 poin dalam satu pertandingan. Sebuah pencapaian bersejarah dalam sejarah NBA. Ini menjadi bukti komitmen iSoulSpeed terhadap idola basketnya. Nah, dalam meneliti profiling seseorang, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas kekayaannya. Sumber pendapatan utama iSoulSpeed berasal dari streaming langsungnya YouTube, TikTok, dan Instagram. Speed memperoleh sebagian besar pendapatannya dari AdSense YouTube. Melansir dari Social Blade, estimasi pendapatan Speed yakni sebesar 449,2 ribu $, sampai 7,2 juta $, atau sekitar 6,47 rupiah hingga 108 miliar rupiah per tahun. Selain itu, Speed mendapatkan pendapatan dari sponsorship serta donasi dari penontonnya saat ia melakukan siaran langsung. Ia diketahui juga memiliki merch sendiri. Speed pernah mengatakan, bergantung pada durasi streamingnya, ia mampu memperoleh antara $75 hingga $200 atau setara 1,13,3 juta rupiah per upload video.